Shalom, Horas. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang untuk kita dengar, yang berbahagia dalam perjalanan spiritual kita, dalam hidup kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan spiritual kita dan hidup kita sampai hari ini dan ke depan, tentu kita menerima tuntunan dari Tuhan supaya iman kita kuat. Dan ini adalah kisah tentang karya penebusan Tuhan Yesus kepada manusia berdosa. Oleh karena satu orang, semuanya telah berdosa dan tidak ada yang melakukan kebenaran. Lalu Tuhan menunjukkan keadilannya dengan kesabaran-kesabarannya, sehingga ia menunjukkan kasih setianya dan keadilannya dengan karya penebusan akan dosa-dosa manusia yang terdahulu, sekarang, dan akan datang. Artinya Tuhan menunjukkan keadilannya. Oleh karena imanlah kita beroleh keadilan Tuhan dan keselamatan. Itulah yang dikatakan dalam firman ini. Apakah kita dibenarkan karena perbuatan? Tidak. Apakah kita dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Tidak. Apakah kita dibenarkan karena pahala-pahala kita? Tidak. Ini hanya karena anugerah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus. Jadi orang yang percaya dibenarkan karena iman. Itu menjadi dasar. Itulah keadilan Tuhan. Nah, bagaimana dan kita menyikapi firman ini? Satu hal. Karena kita telah dibenarkan oleh iman dalam Kristus Yesus, kita yang percaya, marilah kita melakukan keadilan di tengah-tengah hidup kita pribadi lepas pribadi. Di tengah-tengah keluarga kita, pergaulan kita, gereja, bangsa, dan negara. Itu tugas panggilan bagi setiap orang percaya. Harus ada tanda-tanda keadilan dan kebenaran dari Tuhan kita lakukan. Karena kita adalah Adam yang kedua. Karena telah ditebus dengan darah dan tubuh Yesus. Sehingga karena satu orang, yaitu Yesus Kristus, kita semuanya dibenarkan oleh iman dalam Kristus. Mari kita semuanya, saudaraku, menegakkan keadilan. Kita doakan bangsa negara kita tetap menegakkan keadilan. Karena keadilan ini dibutuhkan bagi orang-orang yang tertindas, orang-orang kecil, orang-orang yang lemah. Kita lihat dari bangsa negara kita, kasus Vina dan Eki, kasus yang lainnya. Kita masih menunggu keadilan dan kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Mari kita doakan para penegak-penegak keadilan di bidang hukum. Mari kita masing-masing melakukan kebenaran dan keadilan Tuhan. Oleh karena Kristus telah ditentukan Tuhan menjadi jalan pendamaian, sehingga kita beroleh kekuatan oleh Roh Kudus menegakkan, menunjukkan keadilannya di tengah-tengah hidup kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami bahagia, senang hati, bergembira. Tiap-tiap kali kami dalam perjalanan spiritual dan hidup kami dari dahulu, sekarang dan ke depan, kami sangat membutuhkan tuntunan dan Roh-Mu yang kudus. Engkau menugaskan kami dalam tugas panggilan agar kami melakukan keadilan yang dari Tuhan. Karena
satu orang, yaitu Yesus Kristus yang telah menebus dosa manusia oleh darah dan tubuhnya, sehingga setiap orang yang percaya dan seluruh manusia beroleh kebenaran dan dibenarkan oleh Allah itu sendiri. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dalam setiap aktivitas kami, di sekolah, di kantor, di pekerjaan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Biarlah iman kami bernyala dalam praktek-praktek kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami yang menegakkan keadilan oleh para penegak-penegak keadilan di bidang hukum, di peradilan, dan semua kasus-kasus perjuangan keadilan kiranya Tuhan tegakkan melalui orang-orang yang melakukan dan memperjuangkan keadilan. Tuhan, biarlah seluruh penegak hukum, penegak keadilan berbanding lurus hati, jiwa, dan pikirannya menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan Engkau ingatkan bagi yang meruntuhkan keadilan, yang membengkokkan keadilan, Tuhanlah yang bekerja bagi mereka. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan kami, berikan kami rezeki yang daripada-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati harapan-harapan kami terwujud nyata oleh kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Horas.